kelas 2183B Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Vinando Mko. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini pertama-tama kita buka aplikasi NetBeans. Kemudian kita buat folder baru, yaitu dengan nama Dwi Putri Amanda 2120803030 UAS. Selanjutnya di sini tampil folder baru untuk proyek UAS PBU. Kemudian saya hidupkan exam. Kita cari localhost phpMyAdmin, kita masuk ke database. Kita akan membuat database dengan nama Dwi Putri UAS. Di sini saya buat nama tabelnya login dan jumlah kolomnya 2. Itu yaitu username dan password. Ini varchar, dan keduanya varchar. Panjangnya 50, 10. Kita simpan. Di sini terdapat database untuk login. Kemudian di sini saya untuk username-nya saya buat admin saja, passwordnya 123. Pembuatan untuk login telah selesai. Selanjutnya saya akan masukkan absolute di dalam libraries, itu jar, kita cari beta glass, kita open, kemudian kita masukkan seperti yang ada di atas itu untuk menjalankan, untuk membuat aplikasi yang sederhana yang akan kita buat. MySQL. Selanjutnya Gcalendar sudah termasuk semua ke dalam folder. Selanjutnya saya akan membuat Java class dengan nama koneksi DB, di mana koneksi ini akan menghubungkan dengan database yang kita buat tadi. Public class koneksi DB. Ini import Java SQL. Driver manager, kemudian import Java X Swing. Jobson pen, di mana input-input ini akan memanggil database yang kita buat. Selanjutnya di sini kita tuliskan public static from MySQL JDBC
connection. Ini untuk mengoneksikan ke database-nya. Public static void open connection. For name, class for name-nya MySQL. Ini jelas akan disambungkan dengan MySQL. String URL JDBC MySQL. Location MySQL localhost dengan nama Java, dengan nama Dwi Putri Amanda UAS, berdasarkan nama yang database tadi dibuat, yaitu Dwi Putri Amanda UAS. Selanjutnya di MySQL untuk connection-nya. Driver Manager. Get connection URL. Root, kita di sini buat root, dan di sini untuk passwordnya di sini terdapat kesalahan karena ada yang error. Root untuk passwordnya kita kosongkan. Untuk chatnya itu kelas not found exception. Kemudian kita panggil Java SQL-nya, SQL expression. Option pane show message dialog null. Di sini maka akan tampil itu tidak bisa connect. Kalau tidak terkoneksi dengan SQL maka tidak bisa connect. Selanjutnya yaitu public static MySQL JDBC connection. Untuk mengoneksikannya yaitu return connect. Selanjutnya saya akan membuat
form, yaitu form login. Di sini saya akan mendesain form login tersebut dengan ukuran 36 bold. Button LBL-nya kita tulis username dan password. Buttonnya edit login. Selanjutnya text field pada username dan password. Ini yang variabelnya diganti txt username. Kemudian txt password. Dan btn login. Saya akan menambahkan foto pada login saya, itu background. Kemudian foto penjualan sepatu. Untuk loginnya kita buat. Inilah desain untuk form login saya. Kita kembali ke pengkodingan untuk login. Dimana di sini kita input Java SQL result set, kemudian import Java SQL statement, dan input Java Swing abstract action junction pen. Selanjutnya import Java Swing dan import Java Swing UI Manager. Di sini kita koneksi DB untuk mengoneksikan ke database pada form login. Selanjutnya kita buat koneksi DB-nya. Kemudian pada btn login kita klik statement koneksi DB get connection. Result set result statement. String select from table login where username and txt username dan password, sehingga otomatis akan tersambung pada saat dijalankan desain yang telah kita buat tadi. Jika untuk passwordnya yaitu getText result password. Selanjutnya new from utama, ini
akan terhubung ke form utama setelah login. This post else Egyptian pen show message dialog. Root pen itu jika passwordnya salah maka akan muncul password salah. Kemudian jika tidak terhubung maka koneksi akan gagal. Selanjutnya untuk Egyptian show message dialognya, user tidak ditemukan jika username-nya salah. Kemudian Egyptian show message dialog no. Baiklah, selanjutnya kita coba jalankan from loginnya. Di sini username, saya klikkan admin, passwordnya 123 login, maka tampil ke form utama. Namun form utamanya belum saya desain. Selanjutnya di sini saya akan mendesain form utama, menu bar, di mana di sini saya ganti laporan dan di sini saya ganti exit. Labelnya kayak kasih background. Kemudian di sini saya masukkan foto. Sesuai tema saya, penjualan sepatu. Kemudian saya masukkan juga foto toko sepatunya. Selanjutnya saya juga masukkan gift open sebagai petanda toko sudah dibuka. Kemudian kita run, tampilan form utamanya seperti ini. Baiklah, di sini saya akan membuat tabel baru dengan nama database baru dengan nama data sepatu. Di sini saya
masukkan ID, nama pembeli dengan jenis varchar. Kemudian di sini saya juga membuat tanggal, jenisnya date. Kemudian saya membuat model sepatu varchar dengan panjang 20. Selanjutnya merek varchar juga. Kemudian di sini saya mencari chart. Kemudian merek dengan panjang 100, 20 saja. Saya menampilkan tabel harga juga dengan jenis chart. Jumlah stok varchar, kita tulis varchar dengan panjangnya 10, varchar saja. Di sini untuk ID kita jadikan utama sebagai kunci primary key-nya. Kemudian untuk di tabelnya nanti saya di sini untuk kolom ID-nya itu saya buat satu saja, dengan kolom nama pembeli saya buat dengan nama Cynthia Ramadhani. Tanggal kita acak saja, di sini saya buat tanggal 2 Mei. Kemudian model sepatunya saya tulis sneaker dengan size 40. Mereknya Adidas, harga ini biasanya 450.000. Selanjutnya untuk kolom kedua dengan ID kedua dengan nama pembeli, saya tuliskan di sini ya, Rini, dengan tanggal 5. Model saya buat flat shoes. Selanjutnya size dengan size 39, merek Zara. Harga ini biasanya 2.800.000. Kemudian saya kirim dan terdapat di sini. Ini kita tambah kolom ketiga dengan ID 3, nama pembeli saya tulis dari Raka Baraka. Kemudian tanggal kita acak saja. Untuk model sepatunya saya tulis boots, kemudian size 42, merek Nike. Baiklah, di sini saya juga akan membuat form tabel, di mana form ini akan tersambung ke database yang telah saya buat tadi. Di sini saya akan mendesain saya mencari
panel yang bagus, dan di sini saya akan mengasih panelnya dengan warna, saya pikir warna Tosca saja biar sesuai dengan login yang telah saya buat. Di desain ini sesuai kemauan kita, mau desainnya seperti apa. Di sini saya juga menampilkan panel lain untuk desain seperti gelombang. Untuk labelnya, saya ingin membuat judul dengan judul laporan penjualan sepatu. Saya buat ukuran 18, tapi sepertinya kekecilan. Ini atur saja sedemikian rupa seperti yang kita inginkan. Kemudian saya juga akan menambahkan tabel pada desain ini agar bisa tersambung ke database. Tabelnya ada di sudah dapat tabelnya. Ini saya perbesar agar tabelnya tidak terlalu kecil dan data tidak terlalu mepet bila di-run nanti. Untuk buttonnya saya akan membuat button print dan button keluar. Di sini saya kasih bold dengan ukuran 18. Kemudian kita change variable menjadi btn print atau cetak, dan untuk keluarnya juga btn keluar. Untuk bordernya saya memilih soft border, soft bevel, ini kita atur lagi. Saya juga akan menambahkan foto pada print. Dan untuk keluar juga. Selanjutnya kita ke pengkodingan. Di pengkodingan ini saya masukkan import MySQL JDBC statement, kemudian import Java SQL, select caption, dan import Java swing table default table model. Info Java text message format, dan import yang lainnya saya masukkan juga. Selanjutnya di public form table saya masukkan koneksi DB open connection untuk mengkoneksikan antara tabel tadi dengan database yang telah kita buat dengan set location-nya yaitu x50 y150.
Untuk refresh datanya kita tutup dulu. Jika sudah pembuatan public void untuk refresh datanya, baru kita buka biar bisa di-run dan bisa dijalankan. Ini saya masukkan string SQL select from data sepatu dari berdasarkan nama dari database yang saya buat tadi, dimana headernya itu ada ID, nama pembeli, tanggal, model, size, merek, harga, dan jumlah produk. Kemudian kita panggil Java SQL result set. Try, kita panggil juga statement connection db get connection untuk memanggil si data base tadi agar bisa terkoneksi. Kita in barisnya itu 0, kemudian while baris get row. Kita buat juga panggil objek data, new object, barisnya itu 8, yang tadi ID, nama, tanggal, model, size, merek, harga, jumlah itu ada 8 untuk barisnya. Kemudian kita di sini ada error pada baris. Ini B-nya sama dengan 0, data. Tambahkan get string ID. Ini kita copy saja, tinggal kita ganti untuk data 1, data 2, data 3. Data 2-nya nama pembeli, data 2-nya model, data 3-nya, data 4-nya size, 5 merek, 6 harga, dan 7 jumlah produk. Untuk tabelnya kita ganti tabel sepatu. Dipanggil kemudian ini kita ganti btn untuk keluarnya. Java Swing Injection show configure dialog dengan null. Ini kita buat pesan Anda yakin mau keluar. Terus configure Java X Swing Egyptian fan yes no option. Untuk btn printnya kita juga buat codingan message format border, new message format dengan nama laporan keseluruhan data sepatu. Untuk footernya itu number integer. Kemudian kita coba run.
Ini sudah jalan, data yang kita buat di database tadi telah keluar. Selanjutnya saya akan membuat form transaksi. Di sini saya akan mendesain form transaksi tersebut menggunakan panel dark. Kemudian untuk judulnya 36, judul transaksi penjualan sepatu, kita absolve. Size-nya kita buat 30 saja. Panel lainnya untuk essence gelombang, kemudian saya juga menambahkan panel dimana di sini terdapat di dalam transaksi terdapat ID. Selanjutnya nama pembeli, tanggal, model, dimana ini sesuai database yang telah dibuat sebelumnya, yaitu data sepatu. Kita atur posisinya biar terlihat rapi. Kemudian saya akan menambahkan text file, text field, untuk memunculkan atau menghubungkan ID, nama, tanggal pada text field. Tanggalnya kita pakai date, kemudian untuk size kita juga pakai text field, merek juga pakai text field. Untuk size-nya kita ganti menjadi combo box. Selanjutnya kita buat ke bawah untuk menampilkan tabel. Di sini saya juga akan menampilkan tabel pada form transaksi ini.
Kemudian kita buat button, kita tambahkan button dengan button tambah. Kita kopikan saja untuk bordernya. Kita kopikan saja untuk button yang lain, dan simpan, button hapus, button cari, kemudian button edit, dan button exit atau keluar. Kemudian saya akan menambahkan background di belakang layarnya. Kita atur posisi yang tepat agar sesuai yang diinginkan. Selanjutnya kita akan change variable btn, keluar, cari, edit, tambah, simpan, dan hapus. Selanjutnya ke pengkodingan. Di sini saya import Java Swing Injection Point, kemudian import com MySQL JDBC, import Java SQL exception, kemudian import Java Swing Calendar, mana di sini titelnya yaitu from penjualan sepatu. Kita akan mengoneksikan ke koneksi DB. Refresh siswa. Nah, pada btn edit, jika salah enable files, kemudian kita buat private void simpan siswa, string SQL, dan string jenis kelamin. Jenis kelaminnya kita tadi tidak pakai ya, jadi hapus saja. Kemudian string untuk kolom pertama yaitu text ID, txt ID, get text. Untuk kolom kedua atau baris kedua yaitu text nama pembeli. Kemudian string tanggal, new sample date format. Untuk menambahkan tanggalnya agar ini harus sesuai dengan database yang kita buat tadi, yaitu data sepatu. Kemudian string yang kelima itu cmv size, combo box. Selanjutnya st set string, txt merek, txt harga, txt model, dan txt jumlah produk. Jumlah tabelnya itu ada 8. Option pen show message dialog null jika datanya berhasil ditambah.
akan tampil data berhasil ditambah. Kita ganti edit sepatu saja, update data sepatu, set ID. Nama pembeli dan tanggal, kemudian model, size, merek, harga, dan jumlah produk. Nama-namanya ini harus sesuai dengan tabel kita, tabel database. Kemudian di void edit sepatu, txt id get text, try refresh statement, MySQL JDBC preferred statement. Ini dikoneksikan ke koneksi DB con preferred statement. Untuk kolom 1 itu txt id, dan seterusnya itu sesuai dengan yang seperti yang di atas tadi, sama. Ini untuk edit, tadi untuk simpan. Kemudian saya akan membuat free void hapus sepatu, string SQL delete from data sepatu, where ID sebagai primary key-nya, kata sebagai kuncinya, statement st, try st, MySQL JDBC preferred statement. Ini dikoneksikan koneksi DB com prepare statement. Jobtion pen show message delete null. Selanjutnya juga membuat free void tampil sepatu untuk menampilkan sepatu pada desain yang akan kita jalankan nanti, dengan string SQL select from data sepatu sesuai database. In baris sama dengan 0, before first, well, rs next, baris rs dot get text. Jika baris lebih dari 0, maka rs before first, rs next, id string SQL, id string id, di sini terdapat ada yang error, tidak lagi, itu namanya tadi harus sesuai dengan tabel kita. Selanjutnya kalender set data, txt model set text, get string modal, kemudian CMB harga, yaitu set string, set selected item, rs get string size. Untuk txt merek, set text reg string harga.
Untuk txt jumlah produk sama. Selanjutnya kita akan tambahkan Egyptian pen show message dialog null, data ditemukan. Jika Egyptian show message-nya tidak ditemukan, selanjutnya void replace sepatu statement st Java SQL result set rs try st sama dengan log statement koneksi db conquester statement string SQL dengan select from data sepatu order by ID ASC. Selanjutnya rs st get result ID, nama pembeli, tanggal, model, size, merek, harga, dan jumlah produk. In barisnya rs before first, well, rs next baris, rs get row, kemudian objek new object baris untuk memanggilnya, terus integer core baris sama dengan 0, while dttbl untuk panggil, kita kopikan saja di sini. Tinggal ganti ID, nama pembeli, tanggal, model, size, merek, harga, dan jumlah produk. Kemudian char baris j table 1 untuk menampilkan di dalam tabel data yang ada di database ditampilkan di tabel desain yang telah kita buat. Kemudian itu Egyptian pen null get message private void clear data text id set text. Untuk clearnya yaitu kita txt nama pembeli, txt nama txt model, kemudian txt merek, txt jumlah produk, dan txt id request focus, btn edit, dan selanjutnya kita akan run. Jika kita memasukkan ID-nya 6, kemudian nama pembelinya Afika Mei 16 2023, model sneaker size 40, merek Adidas dengan harga 450.000, jumlah produk yang dibeli 1 berhasil ditambah. Kita simpan, otomatis data berhasil ditambah. Jika kita ingin mencari, kita klik 6, ID 6, data ditemukan, kita ganti saya menjadi 38, otomatis 40 tadi jadi 38. Untuk menghapus kita coba ID 6, kita hapus, yes.
ID 6 akan hilang. Kita keluar. Itulah pengkodingannya. Baiklah, di sini saya akan membuat form toko penjualan sepatu. Kemudian di sini saya akan mendesain toko penjualan sepatu tersebut. Desainnya sesuai dengan selera kita. Saya ingin memilih pertama saya masukkan panel lainnya, kemudian buat judul toko penjualan sepatu dengan ukuran 24 bold. Ini kita sesuaikan rata kiri kanan di tengah-tengah. Kemudian saya juga menambahkan panel. Saya memilih warna pink tapi seperti kontras, tapi nggak apa-apa. Ini kita buat pilihan sepatunya. Itu kita buat checkbox dengan nama sepatu model sneaker dengan merek Adidas. Saya buat harganya itu 450.000. Ini kita buat jumlahnya juga. Ini kita untuk jumlahnya kita text fill. Selanjutnya saya juga membuat model sepatu flat soles dengan merek Zara dengan harga Rp2 jutaan. Kemudian di sini saya juga membuat untuk prosesnya. Di sini saya buat nama total harga. Ini kita copy saja. Saya buat bayar dan kembalian. Ini kita ratakan. Saya ganti warna kuning saja biar lebih cocok dengan background saya. Di sini saya juga menambahkan background latar belakang agar lebih menarik. Selanjutnya ini kita ratakan terlebih dahulu, dirapikan. Saya juga membuat button clear dan button exit. Saya tambahkan gambarnya. Desainnya juga hampir selesai. Saya ingin menambahkan seperti open shop gitu. Jadi div-nya gambar gift open dengan simbol sebagai toko penjualan sepatu itu sudah buka. Itu tampilannya. Selanjutnya ini kita change variable.
CBN sneaker, kemudian di sini CBN flat. Saya namanya singkat-singkat saja untuk pengkodingannya biar lebih mudah. Selanjutnya di sini CB itu combo box, checkbox. Di sini kemudian CB Derby. Nah, untuk jumlahnya itu di setiap penjumlahan itu ada text field. Di sini saya ganti jadi text Zara, text sesuai merek-merek dari sepatu untuk mempermudah dalam pengodingan. Kemudian untuk bayarnya juga itu diganti LBL bayar, kemudian LBL kembalian. Text fieldnya sama, text field bayar, kemudian LBL kembali, text field TXT kembalian. Untuk BTN-nya, untuk button clear-nya itu diganti BTN hapus dan BTN exit atau keluar. Selanjutnya untuk pengkodingan, ini kita masukkan public void process dengan in totalnya sama dengan 0 if CB sneaker is select dengan string sneaker txt sneaker sesuai dengan nama yang ada di desain kita tadi. Kemudian kita panggil in jumlah sneaker untuk menjumlahkan apa yang kita pesan nantinya. Kemudian in harga sneaker integer in. Kemudian total sama dengan total ditambah harga sneaker. Selanjutnya untuk CB flatnya, flat shoes, sama seperti tadi kita buat string flat, kemudian txt flat get text, kemudian integer jumlah sneaker, kemudian ini integer harganya dan jumlahnya itu dikali dengan saya buat di situ harganya 2.800.000. Selanjutnya if untuk CB boots, model sepatu boots sama seperti tadi untuk pengkodingannya, string boots, kemudian in jumlah boots, integer harga boots dikali jumlah boots sama dengan jumlah boots dikali dengan harga, dan seterusnya pengkodingannya sama, tinggal bedakan sesuai dengan nama dari setiap yang kita buat tadi di desain, model sepatunya, harganya. Selanjutnya itu if untuk CB derby-nya, string derby, get text, integer jumlah derby sama dengan integer person derby. Integer harga derby itu sama dengan jumlah derby dikali harga model sepatu derby.
Itu saya buat sesuai dari desainnya. Kemudian di situ ada txt-nya, kita proses semua agar dia bisa jalan saat di run nanti. Kita key release setiap pada txt-nya, kemudian labelnya, text field-nya, dan buttonnya. Kita key release agar bisa diproses dan dijalankan. Kemudian btn hapusnya itu CB sneaker, CB flat, CB boots, itu kita select semua agar pas kita klik hapus atau clear maka semua datanya akan terhapus dan bisa kita gunakan kembali. Untuk txt-nya juga diketikkan sesuai dengan change variable yang telah kita buat tadi di desain. Labelnya juga dari label kembalian, label total harga, dan label bayar. Itu kita key release. Untuk teks dibayarnya kita integer total, kita panggil total, bayar, kembalian dengan total sama dengan integer parcel, LBL total harga, bayar sama dengan integer dengan txt bayar, get text, kembalian sama dengan bayar dikurang total untuk mencari kembaliannya. Kemudian dipanggil LBL kembalian dengan set text string kembalian. Kita jalankan, kita run ini tampilannya. Jika kita memesan satu, kemudian total harganya dan bayar beserta kembaliannya, serta untuk Versos Jixtus jika pesen 2 itu 560.000, bayarnya 1 juta, maka kembaliannya 440.000, dan seterusnya untuk setiap pemodelan sepatu. Maka setiap kita centang sepatu yang kita pilih atau yang ingin kita beli, maka di situ otomatis ada total harganya, bayar, dan kembaliannya secara otomatis. Baiklah, setelah pembuatan toko penjualan, maka saya akan membuat form data pelanggan. Di sini saya akan mendesain form data pelanggannya. Yaitu dengan judul data pelanggan menggunakan label. Saya di sini juga menggunakan panel untuk tampilan di atasnya. Untuk judul itu ukuran 12 bold. Kemudian saya juga untuk data pelanggannya itu yaitu ID pelanggan, kopikan saja, yaitu dengan selanjutnya nama pelanggan, nama lengkapnya. Kemudian jenis kelamin,
Selanjutnya itu model sepatu dan merek sepatu. Ini sesuai juga sesuai dari database yang telah saya buat. Yang akan saya buat nantinya. Ini kita tambahkan alamat. Kemudian untuk isi datanya itu saya menggunakan text field, ID menggunakan text field, nama lengkap, jenis kelamin juga text field. Untuk alamat saya menggunakan text area. Selanjutnya buttonnya itu saya masukkan button simpan, hapus, keluar. Kemudian saya juga ingin menambahkan background yang sesuai dengan tema saya, Tosca. Kita atur lagi untuk penataan desainnya. Setiap text fieldnya kita change variable, ID pelanggan jadi text ID, kemudian ada TA alamat yaitu text area untuk alamat, kemudian untuk jenis kelamin itu RB, LK, dan RB PR, ada TXT model, TXT merek, dan TXT harga. Selanjutnya itu ada BTN simpan, BTN hapus, dan BTN keluar. Saya juga ingin menambahkan button tambah. Jadi setelah ditambah datanya baru kita simpan. Kita atur untuk tempat buttonnya. Ini saya juga dari data pelanggan itu saya membuat database-nya, yaitu dengan nama ID pelanggan, nama lengkap, jenis kelamin, kemudian nomor HP, alamat, nomor HP, merek sepatu yang dipesan si pelanggan, dan model sepatunya. Untuk ID-nya yaitu 10 panjangnya, dan integer, nama lengkap jenis kelamin itu varchar dengan panjangnya 20 alamat 50, dan sampai selesai. Untuk ID pelanggan saya jadikan primary key, kunci utama. Kemudian di sini kita mengisi tabelnya. Untuk ID pelanggan dengan ID 1, namanya lengkap saya buat di sini Rina.
jenis kelamin perempuan, alamat Sukarani, saya acak saja nomor HP-nya. Kemudian untuk merek sepatu Adidas dan sneaker. Selanjutnya untuk kolom kedua, nama lengkap Rantika Satya, perempuan, Jalan Labuan Batu, Kota Medan, nomor HP, merek sepatu dan model sepatu saya buat untuk tabel database-nya. Untuk tabel ketiga itu Adinda Putri dengan alamat Jalan Gotong Royong, nomor HP, dan seterusnya. Ini untuk tabel keempat, saya buat Putra Satria, jenis kelamin itu laki-laki, Jalan Mekar, desa, saya buat desa Lubuk-Linggau dengan nomor HP saya acak, dengan merek sepatu Nike dan Boots. Ini merupakan tampilan data yang telah saya buat tadi di dalam database. Kemudian selanjutnya untuk pengkodingan, itu kita masukkan import Java Swing Egyptian Fan, kemudian import Java SQL, import Java Swing Table, kemudian import Computer Calendar, data cursor, selanjutnya itu import Java Text, simple data format. Di sini saya set title-nya itu form data pelanggan. Saya panggil di set collection X200 dan Y-nya 100. Kita koneksikan ke DB option connection. Public void simpen datanya yaitu string SQL dengan insert data pelanggan value-nya ada 7 tabel dengan string jenis kelamin, prepare statement from MySQL. Kita koneksikan ke koneksi DB yang telah kita buat sebelumnya agar bisa berjalan dan tersambung ke database. Di sini pada kolom 1 state string 1 yaitu txt id get text. Untuk table 2 nya set string txt nama get text sesuai dari desain yang telah kita buat. Ini jika RB laki is select true, maka akan keluar laki-laki, dan jika itu RBPR is select true, maka yang keluar adalah perempuan. Untuk jenis kelaminnya, ini if untuk kolom keempat yaitu teks area alamat, kolom ketiganya itu untuk jenis kelamin yang tadi. Selanjutnya itu txt HP, merek, kemudian merek sepatu keenamnya, st string set string ketujuh itu txt model,
Terus kita extract job champagne show compare dialog 0. Data berhasil disimpan. Jika ingin menyimpan datanya, selanjutnya itu job champagne show compare dialog 0. License-nya A, kita panggil sistem out print untuk menampilkan. Kemudian kita buat juga public void refresh data dengan statement st Java skill result set ls. Selanjutnya itu kita koneksikan ke koneksi db nya string sql select list data pelanggan from data pelanggan by id acg set xcard. Kemudian kita string header yaitu ID pelanggan, nama lengkap, kemudian jenis kelamin, selanjutnya itu model sepatu, merek sepatu, alamat, nomor HP, dan merek sepatu. Kemudian untuk integer barisnya sama dengan 0, rs before first will baris sama dengan rs get row dengan objek d.bl new objek barisnya itu ada 7. Kita panggil integer baris jika d.bl barisnya 1, get stringnya itu ID pelanggan. Ini kita kopikan saja untuk barisnya. Untuk barisnya itu baris 1 sampai ke 7 itu dimulai dari 0. Itu sesuai dengan nama database-nya agar bisa tampil pada ketika di-run tampil pada desain kita. Selanjutnya kita masukkan JTable agar seluruh data tadi tampil di table yang telah kita buat sebelumnya. Job champagne show message dialog 0. Kemudian selanjutnya itu private void hapus data. Kita juga ingin menghapus data. Jadi ketika klik button hapus maka data tersebut terhapus, dimana data yang kita hapus itu berdasarkan juga dari
data-data kita, yaitu ID, nama, alamat, HP, nomor HP, merek, model. Dengan kita txt model set text. Untuk btn simpannya, simpan data. Untuk btn hapus data. Dan untuk btn keluar, kita integer jawab java swing Jefferson pen show conquer dialog dengan null. Apakah ada yang ingin keluar? Jika jawabannya ya, maka otomatis akan keluar. Kemudian kita coba untuk run dengan nama ID-nya 6, nama lengkap Putri Ananda, jenis kelamin perempuan. Alamatnya saya buat Jalan Guh Habastari, Kota Palembang, dengan nomor HP, merek sepatu Zara, model sepatunya Weakness. Saya tambah yes, kemudian saya simpan. Di situ terdapat ID 6. Jika kita ingin menghapus yang ke-6, maka yang 6 juga akan hilang. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat database baru dengan nama data upah. Di dalam database tersebut, tabelnya ada ID pegawai, kemudian nama lengkapnya, selanjutnya jumlah kerja, dan upah lembur. Untuk jenisnya nama parchar, jam char, dan upah lembur char. Panjangnya 10, nama 30, jam kerja 10, dan upah lembur 10. Ini kita simpan. Terdapat untuk ID pegawai jadi utama, jadi kuncinya. ID pegawai sini saya buat 01 dengan nama Rafika Andayani. Jam kerjanya 8. Upah lemburnya 300. Jam kerjanya 15, jadi jika upah lemburnya kita buat 500.000 saja. Untuk kolom kedua, ID pegawainya 202 dengan nama Fatah Sari Satria. Jam kerjanya 20, sehingga upah lemburnya itu saya buat 1 juta. Simpan. Kita lihat terdapat. Untuk kolom ketiga saya buat Prima Priyanto, jam kerjanya 18. 3 tabel sudah saya buat. Selanjutnya saya akan membuat form. Di dalam file ini saya akan membuat form upah lembur. Berikut saya akan mendesain upah lembur tersebut. Dengan seperti biasa, desain saya akan sesuai dan senada dengan form login dan form utama. Di sini saya masukkan ID pegawai, kemudian nama, jam kerja, upah lembur, kita sejajarkan.
Kembalian kelebihan kerja, upah lemburnya. Jadi di sini data pegawainya langsung catat data pegawai serta jam kerja dan upah lemburnya. Itu saya menggunakan text field seperti biasa. Untuk kelebihan kerja menggunakan label dengan ukuran 14. Untuk upah lemburnya itu langsung tampil nanti upahnya sesuai dengan jam kerja. Selanjutnya untuk desainnya, di sampingnya saya akan menampilkan tabel. Jadi setelah formnya diisi, maka tabelnya akan tampil sesuai database yang telah dibuat sebelumnya. Di sini saya membuat button tambah, menambahkan button tambah, simpan, hapus, dan keluar. Kita kasih background untuk upah lemburnya sama seperti background yang lain agar tidak menabrak warnanya dan senada. Untuk BTN-nya saya kasih warna kuning. Senada dengan background di belakangnya. Kemudian button tambah, simpan, saya kasih gambar, button hapus. Saya kasih gambar hapus dan keluar. Saya kasih gambar silang. Setiap text fieldnya kita change variabel dengan txt jam kerja, txt nama, txt id, txt upah lembur. Untuk LBL-nya juga, untuk labelnya LBL kerja, LBL upah. Untuk buttonnya kita juga change variabel, btn hapus, btn keluar, dan seterusnya. Selanjutnya ini saya akan melakukan pengkodingan, yaitu import Java X-Swing table, default table model. Kemudian di sini saya akan membuat void prosesnya, yaitu integer dengan jam kerja sama dengan integer vers jam kerja, get text, kemudian integer lebih sama dengan n jam kerja dikurang 8. Biasanya jam kerja itu sampai 8. Kalau jika lebih dari jam 8 maka mendapat upah lebih, upah lembur. Di situ jika LBL kerjanya sama dengan 0, maka jika kurang dari 8 maka tidak ada upah lembur. Untuk titelnya saya buat form upah lembur. Di set location, x-nya 200 dan y-nya 100. Kita koneksikan ke koneksi DB open connection.
dan refresh upah. Refresh upahnya kita tutup dulu. Selanjutnya void simpan upah, yaitu string SQL insert data upah lembur value dengan 4 tabel. Itu sesuai di situ, sama dengan yang sebelumnya. Untuk set string txt id, tapi ini terjadi error, maka saya akan lebih teliti lagi apakah ada yang salah dalam penulisannya. Ini saya ulang saja. Prepare statement MySQL JDBC prepare statement yang dikoneksikan ke koneksi melalui koneksi DB. Set string yang pertama itu ID pegawai get text, itu sesuai dengan database. Kemudian set string kedua itu txt nama get text, yang ketiga txt jam kerja get text, dan yang keempat itu set string 4 LBL kerja. Yang kelima LBL upah gitu sesuai desain kita. Egyptian fan show compare dialog null dan data berhasil disimpan. Nya select caption. Egyptian fan show message dialog null. Kita sistem out print untuk menampilkannya. Public void refresh upah, kemudian kita membuat public void refresh upah dengan statement st java SQL result st try st statement koneksi DB. Kita akan mengoneksikan koneksi DB-nya, data basis datanya, dengan string SQL select from data upah lembur order by ID pegawai, itu sesuai dari SQL database. Kemudian rs get result set string header, itu terdapat ID pegawai, nama, jam kerja, upah lembur, integer barisnya itu 0, before first, while, next, baris get row, kemudian objek DL no object itu 4 baris. Well, next DTBL car barisnya itu baris pertama yaitu ID pegawai. Di sini kita
salin saja, tetapi mulai dari nol di pegawai, nama, jam kerja, upah lembur. Selanjutnya itu kita untuk menampilkan JTable-nya, itu JTable set model, default table model, new default table model untuk menampilkannya dengan header. Cat Java SQL select caption, Jobson fan show message dialog null, get message. Kemudian kita private void hapus upah, yaitu string SQL delete from data upah lembur, where ID pegawai itu ID pada database kita. Itu lupa string ID-nya supaya dia terpanggil. Statement stay. Kemudian kita koneksikan ke koneksi DB dengan prepare statement SQL, Jobson show message dialog null dan get message. Kemudian saya juga membuat private clear upah, jadi kita bisa menghapus di desain tersebut. Setelah menjalankannya kita dapat menghapus yaitu dari ID pegawai, yaitu txt ID pegawai, txt nama, kemudian txt jam kerja, LBL kerja, itu akan terhapus otomatis. Untuk BTN hapusnya, string st input job fan so input dialog null. Dialognya silakan masuk ID pegawai, maka ketika kita memasukkan ID-nya dan kita klik hapus, maka otomatis di dalam tabel tersebut dengan ID tersebut akan terhapus. Integer jawab Jobson fan show confirm dialog null dengan message yakin mau dihapus. Jika kita yakin maka kita klik yes. Kita confirm. If JBB sama dengan 0, jika hapus upahnya itu SDR input Jobson fan show message dialog null dan message-nya data berhasil dihapus. Ini ada yang error, ternyata kayak kurang R-nya. Kita refresh upahnya, clear data. Itu data yang keluar in Java Swing Jobson fan show confirm dialog null. Apakah Anda yakin login ingin keluar? Maka jika ya, maka akan keluar secara otomatis. Untuk simpan kita refresh upah. BTA nya distrik
request fokus, simpan upah, dan clear upah. Kita jalankan. ID 4, kemudian jam kerjanya 15, maka data berhasil disimpan, maka otomatis ID 4 akan tersimpan. Jika kita ingin menghapus data kedua, data akan terhapus ID 2. Lihat ID 2 terhapus, kemudian kita keluar. Baiklah, setelah pembuatan seluruh form, maka seluruh form ini akan saya atur, akan saya buat dispose. Yang pertama yaitu form data pelanggan. Kita klik di properties. Kemudian di sini kita pilih dispose. Dispose itu sendiri berguna untuk agar ketika kita jalankan dia keluar dari button keluar, bukan dari keluar secara manual. Selanjutnya itu form table, kita dispose juga. Untuk form transaksi juga kita properties, kemudian dispose. Untuk form upah lembur kita disposekan juga. Selanjutnya pada toko penjualan sepatu kita disposekan juga. Nah, pada form utama ini terdapat file di mana form-form yang telah kita buat akan kita masukkan di dalam file. Yang pertama yaitu form data pelanggan. Di sini kita ctrl D, kemudian kita add menu. Kita masukkan form transaksi. Selanjutnya kita ctrl T, masukkan lagi add form, menu item, form upah lembur, ctrl upah. Selanjutnya add menu lagi, kita masukkan form toko penjualan sepatu. Form toko penjualan sepatu. Kemudian ctrl, kemudian dalam laporan saya juga menambahkan form laporan data, laporan penjualan sepatu, ctrl nah setelah kita masukkan semua, kemudian untuk exit kita menu, kemudian selected, kita copy saja dari
untuk btn keluarnya dari codingan sebelumnya. Baiklah, di sini pada form login saya akan menjalankan seluruh form dari awal yang sampai akhir, run file. Kemudian di sini saya masukkan username yaitu admin, password, kemudian login. Ini tampil ke form utama. Pada file terdapat form data pelanggan, form transaksi, upah lembur pegawai, dan toko penjualan. Di laporan terdapat laporan penjualan dan exit. Untuk keluar, pada form pelanggan ID pelanggan, kemudian nama lengkap, Putri Nabila, jenis kelamin perempuan, jalan Hulu. Saya di sini buat jalan Hulu Pavilier. Nomor HP itu 082374568597. Merek sepatu Nike, model sepatu yaitu Weakness. Kemudian berhasil kita simpan. Untuk hapusnya itu langsung terhapus pada ID 6 keluar. Kemudian pada file transaksi kita masukkan ID ke-6 dengan nama pembeli Nabila Rosa, tanggal 1 Juni, model sepatunya boots, kemudian size nya 39, mereknya Nike, harga 400.000, jumlah produk itu yang pesan 1, simpan itu ID 6 tim tampil. Kita ingin mengedit data di ID 6. Di sini saya modelnya saya ganti sneaker. Nah, otomatis di model sepatu ID 6 diganti sneaker. Untuk menghapus, otomatis ID 6 tadi sudah menghilang dan kita keluar. Selanjutnya form upah lembur, kita masukkan ID pegawai, untuk upah lembur pegawai. ID pegawainya saya buat 2 dengan nama Adinda Ramelia, jam kerjanya 14, kelebihan kerjanya 6 jam, berarti 600.000, tambah otomatis ID 2 tadi, Adinda Ramelia ada tampil. Untuk menghapus kita hapus 4, ID 4 terhapus, ID 4 terhapus, kita keluar. Untuk form toko penjualan sepatu, dimana di sini terdapat stiker, model stiker Adidas dengan harga 450.000, jumlah 2 di situ berarti 900.000. Jika pesan versus Zara 900.000 dan versus Zara 2.800.000, kita pesan 1, otomatis disitu 3.700.000. Kemudian kita clear, coba kita pesan untuk boots ini ke 800.000, pesan 1 800.000.
Untuk weakness Gucci, jika pesan 2 maka 7 juta harganya. Untuk Derby Saus Zalora pesan 1 itu 5 juta. Jika dibayar pakai uang 1 juta, kembaliannya 500.000. Kita pesan masing-masing 1. Untuk resource-nya 2, weakness-nya 2, disitu terdapat 14.400.000. Kemudian untuk bayarnya kita pakai 500 juta, otomatis kembalian 600.000 kita keluar. Selanjutnya pada laporan, di sini terdapat laporan penjualan sepatu. Kita bisa langsung print, langsung klik print, proses. Di sini langsung bisa dijadikan PDF, langsung print. Kita keluar saja. Ini menu exit, keluar dari aplikasi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.